Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hanya di channel ini yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Sebelum kita memulai pembahasan ini, ada baiknya kita kirimkan dulu surat Al-Fatihah untuk almarhumah Raden Rara Nike Ratnadila binti Raden Edi Kusnadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga almarhumah diampuni segala kesalahannya, diterima amal baiknya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Rara Nike Ratnadila atau dikenal dengan nama Nike Ardila lahir di Bandung tanggal 27 Desember 1975. Nike Ardila diketahui sering berpindah rumah karena pekerjaan sang ayah di PT Kereta Api Indonesia atau KAI, hingga akhirnya keluarganya menetap di kota Bandung, Jawa Barat. Sejak kecil, Nike Ardila memang sudah suka tampil dan bernyanyi. Selain menyanyi, ia juga memiliki karir gemilang sebagai model dan aktris. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Nike Ardila mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi karena harus tiba di Bogor pada pukul 8 pagi. Atun yang menjadi asistennya sempat menawarkan diri untuk menyetir, namun Nike menolaknya. Sebelum kepergiannya, ternyata ada ucapan-ucapan Nike Ardila yang akhirnya jadi kenyataan. Berikut ini adalah 8 ucapan Nike Ardila semasa hidup yang jadi kenyataan seolah sudah mendapatkan firasat akan kepergiannya. 1. Nike Ardila dengan jelas mengatakan kalau perjalanan karirnya tidak panjang, seolah sudah ada firasat dirinya akan pergi meninggalkan kita semua. Ketika diwawancarai oleh Dian Nitami di sebuah stasiun televisi untuk acara 2MD pada tahun 1991, saat itu Dian Nitami bertanya, "Ngomong-ngomong Nike, sekarang ini kamu kan sudah menjadi seorang lady rocker yang sangat populer ya, dan juga diminati oleh banyak sekali penggemar. Kamu juga udah sering tampil di berbagai acara. Terus kamu nggak keberatan kan untuk menceritakan sedikit perjalanan karir kamu?" tanya Dian Nitami selaku host acara tersebut. Kemudian Nike Ardila pun memberikan jawabannya. "Sebenarnya sih perjalanan karir aku tidak begitu panjang," jawab Nike Ardila. Dari jawaban Nike Ardila tersebut, entah kebetulan atau tidak, namun ucapan Nike Ardila itu malah terbukti jadi kenyataan, di mana karir Nike Ardila yang begitu gemilang ternyata memang tidak panjang karena sang artis keburu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada tanggal 19 Maret 1995, yakni 4 tahun setelah almarhumah diwawancarai di acara 2MD itu. Di saat-saat karirnya sedang berada di puncak, Nike Ardila harus meninggalkan para penggemar yang sangat menyayanginya untuk selamanya. 2. Nike Ardila sempat berucap tentang anak atau keturunan. Ibunda almarhumah Nike Ardila, almarhumah Nining Ningsihrat atau yang akrab disapa Mami Nining, semasa hidupnya sempat bercerita bahwa pada suatu hari di masa lalu, putri kandung yang sangat disayanginya itu melontarkan ucapan yang terus membekas di hati Mami. Saat itu Mami Nining sempat mendengar Nike Ardila membahas tentang keturunan. Diketahui ayah Nike Ardila, almarhum Raden Edi Kusnadi yang biasa dipanggil Papi, sempat menyampaikan nasihatnya buat Nike Ardila agar Nike jangan terlalu sering boros menghambur-hamburkan uangnya. Sang Papi mengingatkan bahwa Nike Ardila sangat ingin membeli sesuatu yang harganya mencapai 250 juta rupiah kala itu. Sang Papi sepertinya mengkhawatirkan kondisi keuangan putri kesayangannya itu jika terus dihambur-hamburkan. Kata sang Papi, "Neng, sebaiknya kamu jangan terlalu boros. Jangan lupa menabung untuk masa depanmu, untuk keluargamu, dan anak-anakmu kelak," ujar sang Papi. Perkataan Papi Nike Ardila itu juga disetujui oleh Mami Nining. Kemudian tanpa disangka, Nike Ardila kala itu malah memberikan jawaban yang cukup mengejutkan hati kedua orang tuanya. "Ah, Neng gak akan punya anak kok," jawab Nike Ardila sekenanya.
Saat itu, kedua orang tua Nike Ardila tidak berpikir macam-macam karena Nike memang suka menjawab ceplas-ceplos dan asal-asalan serta semaunya saja jika ditanya sesuatu oleh keluarganya. Tapi siapa sangka, rupanya ucapan singkat Nike Ardila tersebut malah jadi kenyataan. Nike Ardila pergi untuk selama-lamanya sebelum merasakan pengalaman berumah tangga, memiliki suami dan anak seperti yang lainnya. Ucapan almarhumah tersebut seolah membuktikan bahwa Nike Ardila memang tidak sempat memiliki anak atau keturunan seumur hidupnya. 3. Ucapan Nike Ardila tentang umur. Suatu hari di masa lalu, Nike Ardila pernah mengajak Dedi Dores, orang yang sudah berjasa membuatnya terkenal, ke sebuah pondok pesantren. Bukan sekali dua kali, ternyata Nike Ardila memang sering mengajak Dedi Dores mengunjungi pondok pesantren atas keinginannya sendiri. Sesampainya di pondok pesantren, Nike Ardila menyempatkan diri untuk menjalankan ibadah sholat dan berzikir. Menariknya, kata Dedi Dores, ketika sedang berzikir, Nike Ardila sempat menangis. Usai menjalankan sholat dan zikir, Nike Ardila kembali menemui Dedi Dores. Pada kesempatan tersebut, Dedi Dores sempat bertanya, "Nike, kenapa tadi kamu menangis?" tanya Dedi Dores. Nike Ardila pun langsung memberikan jawaban yang membuat dada Dedi Dores terasa sesak. "Hidup saya, Kang," jawab Nike Ardila dengan wajah yang tampak sendu. "Loh, kenapa dengan hidup kamu? Kamu kan hebat, kamu sudah sukses," kata Dedi Dores. Nike Ardila pun kembali berucap soal hidupnya. "Kelihatannya memang hebat seperti orang-orang lihat, tapi yang tahu sebenarnya kan saya. Semuanya saya yang tahu, Kang Dedi," jawab Nike Ardila. "Kenapa? Memang kamu gak senang?" tanya Dedi Dores lagi. "Saya gak akan bicara susah dan senang, tapi itulah saya. Kenapa saya menangis? Karena hidup saya begini," jawab Nike Ardila. Dedi Dores yang semakin penasaran kembali bertanya, "Lu kan udah sukses, apa aja lu udah punya. Lalu apa yang bikin lu jadi begini?" tanya Dedi Dores. Nike Ardila kembali memberikan jawabannya. "Ya, itu hanya saya dan yang menciptakan saya yang tahu, Kang," jawab Nike. Sebelum mengorbitkan Nike Ardila hingga menjadi sangat terkenal, Dedi Dores sempat mendatangi seorang guru spiritualnya sambil membawa foto Nike Ardila. Sang guru spiritual itu berkata kalau Nike Ardila bakal sukses menjadi bintang besar, tapi dia tidak berumur panjang. Saat itu Dedi Dores merasa senang sekaligus sedih. Senang karena Nike Ardila bakal sukses menjadi artis terkenal, tapi juga sedih karena umurnya diramalkan tidak akan panjang. Saking penasaran, Dedi Dores sampai mendatangi guru spiritualnya yang lain. Namun ia tetap mendapatkan jawaban yang sama. Nike Ardila diramal bakal akan jadi artis yang sangat terkenal, tapi sayangnya umurnya tidak akan lebih dari 19 tahun. Meski begitu, Dedi Dores tidak percaya begitu saja, karena ia yakin yang menentukan umur seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Lalu saat umurnya masih 18 tahun, Nike Ardila juga sempat mendatangi seorang peramal. Dan ternyata peramal itu mengatakan hal yang sama dengan apa yang diucapkan oleh guru spiritual Dedi Dores. Peramal itu mengatakan kepada Nike Ardila bahwa umur Nike hanya sampai 19 tahun saja. Nike Ardila pun menceritakan hal tersebut kepada Dedi Dores, yang sempat heran kenapa ramalannya bisa sama. Saat itu Dedi Dores hanya bisa menenangkan Nike Ardila dengan mengatakan tidak usah memikirkan ramalan tersebut, karena semua yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak disangka, ternyata ramalan tersebut memang jadi kenyataan. Ketakutan Nike Ardila yang sempat ia ceritakan kepada Dedi Dores ternyata benar-benar terjadi. 4. Nike Ardila berbicara tentang batu nisan. Semasa hidupnya, Nike Ardila sempat mengatakan sesuatu kepada sang mami sepulangnya dari berziarah ke makam Bung Karno. Saat itu Nike Ardila berkata, "Mi, seandainya nanti Neng tiada, Neng ingin makamnya nanti dibuatkan seperti makam Bung Karno ya Mi, karena makamnya bagus dan banyak didatangi orang untuk berziarah," ucap Nike Ardila. Mendengar ucapan sang putri yang berbicara tentang kepergiannya untuk selamanya, Mami Nining langsung menepis ucapan Nike Ardila dan mengingatkan putrinya agar jangan berbicara seperti itu.
Sebelumnya, Nika Ardila juga sempat berbicara tentang batu nisan kepada calon mertuanya yang dipanggil Tante Farida. Kala itu, Nika Ardila bersama Tante Farida datang berziarah ke makam ibunda dari sang calon mertua di daerah Tangerang. Melihat batu nisan ibunda Tante Farida, Nika Ardila langsung berucap, "Tante, kalau nanti saya tiada, saya ingin nisan makam saya seperti ini," ucap Nika Ardila. Tante Farida kemudian menjawab, "Kalau ngomong hati-hati," ujarnya. Mendengar ucapan Tante Farida, Nika Ardila hanya tertawa. Sesampainya di rumah, Nika Ardila mengungkapkan lagi hal yang sama kepada maminya. Kepada sang ibu, Nika Ardila mengungkapkan keinginannya agar saat ia tiada, ia ingin batu nisannya dibuat seperti batu nisan almarhumah Nenek Andra, kekasih Nika Ardila saat itu. Rupanya itu menjadi salah satu ucapan Nika Ardila semasa hidupnya yang akhirnya jadi kenyataan. Meski pada saat itu tidak ada yang menyadari ucapan Nika Ardila sebagai pertanda sebelum kepergiannya. 5. Nika Ardila meminta restu dan bilang mau pergi. Sebelum kepergiannya, Nika Ardila menyempatkan diri menemui maminya untuk mengatakan sesuatu. Ucapan Nika Ardila kala itu juga masih terus membekas di hati Mami Nining yang membuatnya bersedih dan menangis jika mengingatnya. Waktu itu, Nika Ardila mengatakan kalau dirinya punya lagu yang ia persembahkan untuk ibunda tercintanya. "Mi, aku ada lagu buat Mami. Lagu ini spesial banget untuk Mami," kata Nika Ardila. "Lagu apa, Neng?" tanya sang Mami. "Ini lagu buat Mami, tapi nanti aja Mami dengernya. Kalau Neng udah nggak ada, baru Mami dengerin ya," ujar Nike. "Emang Neng mau kemana?" tanya Mami lagi. "Neng mau pergi, Mi," jawab Nika Ardila. "Emangnya Neng mau keluar negeri lagi ya?" tanya Mami. "Enggak, Mi, pokoknya aku mau pergi," jawab Nika Ardila menutup pembicaraan. Ternyata lagu yang dimaksud Nika Ardila itu adalah lagunya yang berjudul "Mama Aku Ingin Pulang", yang bercerita tentang kesedihan seorang anak yang menumpahkan isi hatinya kepada sang mama. Karena itulah setelah Nika Ardila tiada, Mami Nining bahkan tak sanggup untuk mendengar lagu tersebut. Lalu sehari sebelum berpulang, Nika Ardila sempat menemui maminya sepulang dari syuting. Saat itu, Nika Ardila meminta restu kepada ibundanya. "Mi, Neng minta restu ya. Doakan Neng sehat selalu ya, Mi. Kalau Neng ada salah atau hilaf, Neng minta maaf ya, Mi," ucap Nika Ardila yang kemudian langsung pergi lagi. Ternyata ucapan terakhirnya kepada sang mami itu jadi kenyataan. Nika Ardila benar-benar pergi untuk selamanya. 6. Ucapan Nika Ardila di hadapan wartawan. Ari Sihasale yang merupakan sahabat dekat Nika Ardila sempat bercerita tentang ucapan Nika Ardila di hadapan para wartawan yang mewawancarainya. Saat itu, Kamis 16 Maret 1995, tepatnya 3 hari sebelum Nika Ardila mengembuskan nafas terakhir. "Saya bersama Nike datang ke redaksi majalah Aneka untuk melakukan photoshoot. Di situ kami berdua difoto oleh 2 orang fotografer majalah Aneka, yaitu Dani dan Edi Bogel. Itu adalah sesi foto terakhir kami berdua." Begitu selesai photoshoot, Nike diwawancarai oleh sejumlah wartawan. Mereka menanyakan tentang kesuksesan karir Nike di usianya yang masih sangat muda. Nike sebenarnya sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti itu, jadi dia menjawabnya dengan lancar. Lalu ada beberapa pertanyaan lain dari wartawan, tapi Nike-nya kelihatan bosan dengan pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan itu, apalagi ketika banyak yang memuji kecantikannya. Lalu Nike tiba-tiba berkata, "Orang-orang mungkin lihat saya bangga dengan berbagai pujian, bergelimang prestasi, dan banyak album. Tapi terkadang saya yang menjalaninya merasa jenuh dan capek. Rasanya pingin pensiun aja jadi artis. Saya baru aja selesai rekaman, terus harus syuting video klip, dan lain-lain juga. Capek sebenarnya, saya pingin berhenti aja jadi artis," ucap Nika Ardila seperti yang diceritakan Ari Sihasale. Saya yang dengar almarhumah bicara seperti itu justru kaget, karena tumben-tumben banget Nika Ardila mengeluh sampai seperti itu. Biasanya kan dia selalu ceria dan semangat, walaupun sedang lelah dan capek. Hari itu saya tidak berpikir aneh-aneh.
biasa aja dan memaklumi karena mungkin Nike-nya emang lagi capek aja. Tambah Ari Siasale. Lagi-lagi ucapan Nike Ardila itu jadi kenyataan, di mana dirinya benar-benar pensiun dan berhenti jadi artis untuk selamanya. 7. Ucapan Nike Ardila tentang syuting sinetron terakhir. Pada tanggal 19 Maret 1995, tepat di hari kepergiannya, Nike Ardila sempat mendatangi Hotel Jayakarta di Bandung untuk bertemu sahabatnya, Gugun Gondrong. Sesampainya di hotel, Nike Ardila ngobrol-ngobrol seru bersama Gugun tentang awal mereka berkenalan. Kemudian Gugun Gondrong sempat bertanya kepada Nike Ardila tentang syuting sinetron berjudul Warisan 2, di mana Nike menjadi pemeran utamanya. Namun jawaban Nike Ardila justru tidak seperti biasanya. Nike Ardila mengatakan kepada Gugun Gondrong bahwa Warisan 2 adalah sinetron terakhir yang ia bintangi. Ini sinetron terakhir saya nggak mau main sinetron lagi. Saya udah capek, Gun, keluh Nike Ardila kepada sahabatnya itu. Lalu Nike Ardila mengalihkan pembicaraan dan pamit karena harus buru-buru pergi ke Bogor karena harus ada syuting lagi. Saya melihat Nike itu kayak lelah sekali. Saya coba menahan dia supaya jangan pergi dulu dan istirahat, tapi Nike tetap mau pergi. Nike bilang, "Udah Gun, kamu gak perlu khawatirin saya. Tenang aja, karena saya ada yang sopirin. Itu ada Atun." Ya udah, akhirnya saya lega karena Nike bilang kan dia ada yang sopirin. Cuma itu aja kata-kata dia waktu mau pergi ke Bogor. Kenang Gugun Gondrong. Rupanya ucapan Nike Ardila itu tentang sinetron terakhirnya juga jadi kenyataan, karena sinetron tersebut benar-benar jadi sinetron terakhir Nike Ardila sebelum pergi untuk selamanya. 8. Ucapan Nike Ardila pada detik terakhir sebelum kepergiannya. Seperginya Nike Ardila meninggalkan sahabatnya Gugun Gondrong bersama asistennya Atun, Nike pergi lagi untuk syuting di Bogor. Dalam perjalanan tersebut, Atun sudah merasakan banyak keanehan yang dilihatnya pada diri Nike Ardila. Saat itu Nike tiba-tiba bertanya kepada saya, "Tun, kalau suatu saat nanti aku nggak ngetop lagi dan nggak kaya lagi, apa kamu masih mau ikut sama aku?" Tanya Nike Ardila seperti yang diceritakan Atun. Lalu Atun pun menjawab, "Saya tetap mau ikut kamu, Ke. Aku nggak melihat kamu dari itunya," jawab Atun. Mendengar jawaban Atun, Nike Ardila sempat terdiam. Kemudian ia bertanya lagi, "Beneran Tun, kamu mau ikut aku?" "Iya beneran, Ke," jawab Atun. "Kalau aku tiada, kamu mau ikut juga kan?" tanya Nike Ardila lagi. Saat itu saya sudah merasa ada yang aneh sama Nike. Walaupun masih heran dengan pertanyaannya, ya saya tetap jawab, "Iya, aku tetap mau ikut." Lalu Nike diam lagi. Jelas Atun. Tapi beberapa menit kemudian, tiba-tiba Nike menghentikan mobilnya. Lalu dia bilang, "Kalau kamu tidak yakin sama saya, kamu turun saja di sini, Tun. Aku bisa kok pergi sendiri." Terus saya jawab, "Enggak ah, aku tetap ikut kemanapun kamu pergi, Ke." "Sudahlah, Ke, kamu jangan bicara kayak gitu lagi." Jelas Atun. Mendengar jawaban Atun, Nike Ardila kemudian tersenyum dan merangkul sahabatnya itu. Kemudian Nike melanjutkan mengendarai mobilnya hingga akhirnya terjadilah kecelakaan yang merenggut nyawa Nike Ardila. Ternyata kata-kata terakhir Nike Ardila kepada Atun di detik-detik terakhir sebelum kepergiannya menjadi kenyataan bahwa Nike benar-benar pergi meninggalkan Atun dan meninggalkan kita semua untuk selamanya. Selamat jalan Nike Ardila, karyamu akan selalu dikenang dan namamu akan selalu terpatri di hati semua penggemar. Istirahatlah dengan tenang. Semoga Allah memberikanmu tempat terbaik di sisinya. Amin ya robbal alamin.